Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang query dan bagaimana cara menghasilkan data baru dari query menggunakan ArtsMap. Nah, sebelum masuk ke prakteknya, saya akan bahas sedikit tentang apa itu query. Query pada dasarnya adalah proses untuk menyeleksi atau mencari data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kita bisa anggap query itu sebagai cara kita bertanya kepada database. Contohnya, saya ingin menunjukkan hanya pendidikan yang jenis SD. Nah, kita bisa menggunakan query pada ArtsMap ataupun QGIS. Nah, pada SIG atau GIS ada dua jenis query yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah query attribute. Nah, query attribute ini dia berbasis pada nilai yang ada di dalam tabel atribut. Jadi kita bisa memfilter data berdasarkan isian tabel seperti luas bangunan, status kepemilikan, tinggi bangunan, dan lain-lainnya. Nah, contohnya mencari semua bangunan dengan luas lebih dari 150 meter persegi. Nah, yang kedua ada query spasial. Nah, query spasial ini mencari database berdasarkan posisi dan hubungan geografisnya. Kita bisa mencari objek yang berdekatan seperti di dalam area tertentu. Contohnya, memilih bangunan yang berada dalam zona banjir atau parsel yang berdekatan atau yang berjarak kurang dari 50 meter dari jalan utama. Nah, selanjutnya langsung saja saya akan mempraktekkannya. Nah, langsung saja di sini saya untuk praktiknya saya menggunakan data SHP Kota Batam, yaitu pendidikan, lalu jalan, lalu danau. Nah, fenomena pertama yang akan saya lakukan yaitu saya ingin menampilkan pendidikan dengan jenis SD saja, yaitu dengan cara klik kanan pada pendidikan, lalu open attribute table, lalu ke table option yang ada di pojok kiri atas, lalu kita pilih select by attribute. Nah, di sini kita memilih berdasarkan atribut table yang ada di sini. Nah, di sini untuk jenis pendidikannya ada pada remark. Nah, kita pilih remark lalu sama dengan lalu get any call of values untuk menampilkan jenis-jenis pendidikannya. Nah, di sini kita pilih pendidikan dasar. Lalu untuk cek apakah ini berhasil ataupun tidak. Biar untuk tidak kita mengulangnya 2 kali, untuk mengulang banyak kali, lalu kita verify. Nah, kalau sudah seperti ini berarti berhasil, lalu kita langsung saja apply. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menyelect jenis pendidikan, yaitu pendidikan dasar saja, yaitu dengan yang biru-biru ini adalah pendidikan yang sudah diselect pendidikan dasar. Lalu kita close. Nah, di layers ini kita bisa melihat sudah ada pendidikan dasar yang sudah diselect dengan tanda biru-biru seperti ini. Ini pada layers ini adalah poin yang sudah saya select, yaitu pendidikan dasar saja. Hasilnya menampilkan di layar seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk fenomena kedua saya akan menggunakan danau, klik kanan open attribute table.
Dan di sini ada informasi dari danau-danau yang tersebar di Pulau Batam atau Kota Batam. Lalu saya pilih table option, lalu select by attribute, lalu kita ke Namo BJ. Nah, di sini saya ingin menampilkan hanya Danau Mangsang saja. Contohnya, kita pilih Namo BJ sebagai nama-nama dana yang tersebar di Kota Batam, lalu sama dengan, lalu kita get any key value untuk menampilkan semua nama danaunya, lalu kita pilih Danau Mangsang, lalu kita verify, oke, baru apply. Nah, di sini kan banyak danau yang tersebar di Pulau Batam. Untuk mencarinya, nah ini kita sudah berhasil menselect danau yang dengan nama Danau Mangsang saja. Kalau teman-teman mau danau yang lainnya atau teman-teman mau menyelect dengan jenis tertentu, teman-teman bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Nah, di sini sudah terdapat data danau yang sudah terselect, lalu kita close. Nah, di sini di layers sudah terdapat danau yang sudah saya select yang terlihat di sini. Ini adalah hasil dari penyelekan saya tadi dengan menyelek nama Danau Mangsang saja. Nah, fenomena selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu saya ingin mencari atau menselect pendidikan yang berada dalam jarak 200 meter dari jalan. Dengan cara kita pilih selection, lalu select by location, lalu untuk tag red layernya kita pilih pendidikan, search layernya jalan, karena kita ingin melihat apa saja pendidikan yang berada dalam jarak 200 meter dari jalan. Lalu untuk distance-nya saya pilih 200 meter. Nah, di sini kita bisa pilih ininya. Saya menggunakan meter. Lalu kita apply. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat di layer sudah terselect sekolah atau pendidikan yang berada dalam jarak 200 meter dari jalan. Saya zoom dulu. Contohnya di sini. Nah, kita bisa lihat jarak dari poin pendidikan dengan jalan ini adalah 200 meter. Oke. Nah, kita bisa melihatnya di sini. Apa saja jenis pendidikan yang sudah terselect. Nah, ini ada pendidikan dasar, pendidikan menengah umum, pendidikan menengah pertama, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa melihatnya di open attribute table. Nah, di sini selanjutnya saya ingin menampilkan atau menyelect danau yang mendekati jalan dengan jarak 200 meter. Kita ke selection, lalu select by location. Nah, kita pilih danau, kita uncheck pendidikan, lalu kita search layernya, kita pilih jalan, lalu distance kita pilih 200 meter. Kalau teman-teman mau pilih dalam bentuk lainnya bisa pilih di sini, banyak pilihannya.
Lalu kita Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak danau di kota Batam yang berjarak 200 meter dari jalan. Contohnya Danau Mangsang dan danau lainnya. Nah, untuk menyimpan hasil selection ini, saya klik kanan, lalu data, lalu teman-teman bisa pilih ekspor data. Nah, di sini teman-teman bisa letak di mana tempat penyimpanan hasil penyelekan itu. Lalu langsung klik OK saja. Nah, di sini saya sudah menyimpan beberapa hasil dari penyelekan itu. Lalu atau menyelek jalan dengan nama BC yaitu atau remark. Saya akan menyelek jalan dengan remark jalan setapak. Ke table option, lalu select by attribute, lalu kita pilih remark sesuai dengan table of content, table attribute table, remark, lalu sama dengan kita need to values, lalu kita pilih jalan lain atau jalan setapak. Saya mau pilih jalan setapak, lalu apply. Nah, di sini sudah terselect jalan setapak saja. Lalu kita close, kita lihat. Nah, yang terpilih di layers ada dengan tanda biru-biru line ini adalah jalan yang sudah terselect, yaitu jalan lain. Untuk menyimpan hasilnya, kita klik kanan pada jalan, lalu pilih data, ekspor data. Lalu di sini kita bisa menentukan tempat untuk menyimpan hasilnya tadi dan mengganti nama yang sesuai. Klik OK. Yes. Nah, ini kita uncek dulu yang jalan. Nah, di sini jalan yang sudah terselect ini ada, bisa dilihat di layers. Ini oke. Nah, sekarang kita cek apakah hasil dari ekspor data yang sudah diselect tadi benar-benar terselect atau berhasil. Kita klik kanan pada query pertama, open attribute table. Oke, ini sudah benar. Ini adalah saya ingin tadi men-select pendidikan dasar saja. Lalu yang kedua ada open attribute table, lalu ini dana yang mendekati jalan, teman-teman. Oke, yang ketiga ini adalah pendidikan yang mendekati jalan
200 meter. Oke, lanjut. Ini adalah hasil dari danau Mangsang saja yang saya pilih. Oke, lanjut. Yang ke-5 tadi terakhir. Ini adalah hasil dari jalan setapak yang saya pilih. Oke, selanjutnya saya akan coba menghidupkan semua hasil dari penyelekan tadi. Oke, ini dia hasilnya, teman-teman. Kita bisa lihat beberapa hasil penyelekan yang sudah saya lakukan. Oke. Mungkin tutorial lengkap versi saya, atau teman-teman bisa melihat versi lebih lengkapnya lagi di YouTube ataupun lainnya menggunakan ArcGIS atau QGIS. Nah, untuk versi saya cukup sekian tutorialnya dengan saya menggunakan data danau, pendidikan, dan jalan. Kita udah bahas definisi query-nya, cara teknisnya, 5 contoh fenomenanya yang sudah saya lakukan, dan cara ekspor hasil data, ekspor hasil dari penyelekannya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.